Selamat malam untuk kita semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isi buku yang berjudul Hukum Sebuah Proses Sosial, Pemikiran Ulang dan Kebijakan. Sebelum saya membahas isi buku ini, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi, kelas B reguler sore semester 7. Kita langsung saja. Yang pertama, menghukum pengambilan keputusan mengurai enigma. Sejumlah besar beasiswa dan pekerjaan reformasi telah didedikasikan untuk masalah pengambilan keputusan hukum. Namun itu tetap menjadi enigma. Bab ini menjelaskan bahwa ini karena real didominasi oleh ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana itu harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Namun ketidaksabaran ini diwartakan solusi normatif menghalangi pemahaman yang lebih dalam tentang realitas pekerjaan hukum harian. Hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayang-bayang formalisme hukum dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Sebaliknya, hukuman sebagai proses sosial memungkinkan lebih dalam konseptualisasi pengambilan keputusan sehingga menawarkan dasar yang lebih kokoh kemungkinan reformasi. Tiga kualitas kunci mengungkapkan hukuman menjadi proses sosial. Yang pertama, hukuman kerja bersifat interpretatif yang tak terhindarkan. Yang kedua, hukuman pembuatan keputusan pada pernyataannya bukanlah momen yang tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktisi berkontribusi secara kolaboratif. Proses hukuman dihasilkan oleh kinerja, peran dan cita-cita. Kata kunci penelitian: hukuman reformasi, hukuman dekresi, peradilan pengambilan keputusan. Yang berikut sebuah enigma yang abadi. Hukum adalah suatu yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik. Dalam hukum, realitas sehari-hari peradilan pidana latihan diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukuman mempengaruhi arah praktik peradilan pidana dan akibatnya publik mengeluarkan, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan penjara, hukuman komunitas dan lain sebagainya. Pekerjaan hukuman juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberikan isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Mungkin menawarkan solusi emosional dan katarsis, atau mungkin merendahkan
atau mungkin merendahkan. Hukuman adalah suatu yang setiap orang biasa rasakan, dan memang begitu dalam arti yang layak untuk dibicarakan. Meskipun mereka mungkin langsung menakutinya, sumber pengetahuan mereka meragukan. Menurut Anderson et al., ini jauh dari sekedar teknis, tetapi konduktor dari dorongan emosi dan makna sosial bersama. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk mengasah selera pembaca, saya akan menguraikan secara singkat apa yang saya maksud dengan kualitas penafsiran proses relasional dan performatif, karena ini adalah motif berulang dalam proposisi saya bahwa hukum adalah proses sosial. Beasiswa dan pemikiran kebijakan berorientasi reformasi yang dominan adalah bahwa para sentencer peradilan adalah pemerintah, serangkaian individu. Rangsangan atau pemotongan informasi yang artinya terbukti dengan sendirinya agregasi dari rangsangan individu otonom ini diperkirakan akan diperoleh tanggapan dalam bentuk hasil hukuman. Jadi tantangannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengisolasi rangsangan individu, misalnya aturan kebijaksanaan, fakta dan faktor yang memiliki dampak paling intrinsik pada proses. Meskipun versi yang lebih canggih diperdebatkan pendekatan di mana rangsangan yang berbeda ini dapat diatur, difokuskan dan digabungkan mereka pada rangsangan yang berbeda. Akhirnya dipahami sebagai dasarnya informasi otonom terpisah yang dimiliki sendiri. Yang berikut, hukum adalah prosesual, sama seperti penelitian yang mungkin berfokus pada antara hubungan dan informasi yang tampaknya terpisah. Demikian juga penelitian harus fokus pada antar koneksi temporal. Meskipun keputusan vonis merupakan momen formal pembacaan, namun merupakan konsekuensi dari agenda yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pidana. Persidangan seperti polisi, penuntutan, pengambilan keputusan, pembelaan, dan tawar-menawar dan lain sebagainya, seharusnya kasus perkembangan dan diubah oleh proses ini. Praktisi pembangunan agenda hukuman ini sebelumnya momen formal itu, seperti hanya mereka yang kemudian menerapkan hukum. Misalnya manajer penjara, masa penjauhan petugas dan orang lain yang mengawasi atau bekerja dengan terpidana, menafsirkan maknanya sebagai realitas praktis. Yang berikut, menghukum penelitian dan kebijakan diduga individualisme otonom.
Abstrak, hukuman beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh pertempuran yang sedang berlangsung antara dua kubu yang sangat berlawanan. Rasional, tradisi pertahanan yudisial masing-masing menggambarkan uh, proses empiri pengambilan keputusan yang dihasilkan dari uh, keyakinan non motif masing-masing tentang pertanyaan reformasi. Namun, meskipun atau mungkin karena saling bertentangan dengan normatif, mereka pada kenyataannya berbagi pandangan dunia tentang hukuman yang diterima begitu saja. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.